Saya Susilowati Suhud, Ketua Umum OKOC Kalang Indonesia, bergabung dengan Indonesia, kebetulan mengangkat Ketua Pampres juga Pilpres kemarin. Di sini saya coba mengangkat isu tentang BPJS, iuran BPJS bagi UMKM. Kita harus sadari bahwasanya kesehatan bagian terpenting dari pelaku pegiat UMKM. Jadi saya berharap dengan carut marutnya BPJS iuran yang terjadi di negara ini, berharap ada mungkin ada presentasi berapa atau bagaimana tentang iuran BPJS kesehatan. Nah, harapan saya juga tidak hanya untuk kesehatan aja, tapi tenaga kerja, karena kan pegiat UKM itu rata-rata seperti Bu Wulan ini punya kafe jadul, ada pekerjaannya 4. Nah, kalau bisa itu di-cover. Jadi kita juga harus ikuti program BPJS Ketenagakerjaan, di mana kita cuma bayar 19.000, di end of hari tua kita akan mendapatkan uang itu kembali. Jadi saya berangkat dari, bilang saya kerja di Hotel Grand Jakarta 23 tahun, kemarin saya pensiun, alhamdulillah dapatnya hampir 200 rupiah. Jadi saya berharap selain saya percaya pegiat UMKM kita udah paham dengan perizinan, marketing, neraca keuangan, akses modal, dan produksi produknya. Tapi hal yang terpenting adalah tentang kesehatan. Nah, bagaimana pemerintah dalam hal ini Pak Riza bisa mengcover, memfasilitasi kami pegiat UMKM yang hampir 90% mungkin dia rata-rata UMKM ya, dimana emak-emak tuh, dimana sekarang milenial juga mulai gabung untuk membuat produk, dan itu ternyata bisa sampai ratusan juta. Kalau pesan saya dari mewakili teman-teman, dan alhamdulillah saya tercatat 690 UMKM Indonesia sudah terdata, dan kemarin dapat 30 hibah dari pemerintah lagi data. Moga-moga juga acara ini bisa memperlancar hibah yang kemarin tidak dipersulit gitu kan. Kita udah ngurus, udah misi, sudah ke kecamatan, dan di kecamatan itu jawabannya worst banget Pak Riza bilang gini, apa hibah apa kapan bla 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 gitu. Padahal kan jelas semua pada tahu. Jadi apa ya, birokrasi seperti yang gitu-gitu Pak, yang tidak ditransparasikan ke kami ya. Kalau kami kan udah di militan berarti udah tahu pasti, dengan teman-teman yang bisa seperti itu tidak tahu gitu. Jadi mungkin titipan dari saya adalah bagaimana pegiat UMKM ini mendapat fasilitas kesehatan. Karena sadar tidak sadar dari jam 4 pagi sampai jam 5 terus dilakukan. Itu aja dari saya. Itu kan BPJS ada 2 Bu, BPJS kesehatan ini yang merugi terus karena banyak orang kaya yang pakai fasilitas BPJS untuk penyakit terminal. Penyakitnya orang kaya apa sih? 1, jantungan. Nah kalau ini dipelihara BPJS yang mahal banget ya, atau macam-macam lah penyakit orang kaya gitu loh kasarnya. Iya kan? Padahal penyakit rakyat pun cuman gitu-gitu aja. Penyakit rakyat paling pilek, paling apa lah gitu loh. Iya kan? Jadi memang kita mesti restructure BPJS-nya supaya lebih fokus. Kalau orang kaya mau pakai fasilitas BPJS, dia mesti top up, mesti bayar ekstra gitu. Ya, karena memang misalnya yang cuci darah itu kan mahal banget. Ya kan? Dan banyak juga orang kaya yang mumpung BPJS, saya pakai BPJS aja gitu. Padahal sebetulnya dia mampu di rumah sakit swasta. Nah yang kedua adalah BPJS tenaga kerja. Ya, yang Ibu mention itu tadi. Ini sih asetnya bagus, relatif sangat menguntungin dan sebagainya. Dan sebagai informasi ibu-ibu aja, ide BPJS termasuk tenaga kerja kesehatan yang memperjuangkan itu serikat pekerja selama 2 tahun ya, bersama namanya Rizal Ramli Pak Bu. Kita yang perjuangkan sampai demo segala macam 2 tahun, tahun 2012 kalau nggak salah, bersama Iqbal dan lain-lain. Ya, saya Iqbal. Tapi
Tapi begitu goal, pemerintah ngasih modalnya sedikit, ya memang akhirnya bakal bermasalah gitu. Nah, nanti kita benahin semua, nggak? Ini bukan rocket science kok. Ya, ini kita bisa benahin, kita tambahin modalnya supaya BPJS-nya lebih bagus. Nah, yang kedua, di luar negeri ada sumbangan dari karyawan plus sumbangan dari perusahaan. Di Singapura, di Malaysia, di negara lain, sumbangan perusahaan itu 5 kali dari sumbangan kerja. Makanya sehat-sehat. BPJS di Singapura namanya Provident Fund, itu lembaga keuangan paling gaya, paling gede di Singapura, invest di saham macam-macam, sehingga bisa mensubsidi buruh kalau mau beli rumah, kalau sakit, kalau pendidikan gitu. Nah, tetapi waktu zaman itu kita bikin undang-undang itu, dilobilah anggota DPR-nya oleh para pengusaha. Nggak mau nyumbang 4 kali, 5 kali seperti Singapura. Nyumbangnya hanya 1 kali doang dari sumbangan karyawan. Lah, sumbangan karyawan kan rendah di Indonesia, iya kan? Jadi ya by design BPJS-nya memang bakal masalah. Nanti kita benerin. Ya, sumbangan pengusaha itu perusahaan 4 kali lah. Kalau lagi susah kita turunin 2 kali. Tapi kalau lagi normal, ekonomi bagus 4 kali. Ya, sehingga keuangannya BPJS lebih sehat. Caranya gimana, Bu? Caranya sederhana, pilih aja Rizal Ramli presiden, kita beresin gitu. Apa? Nah, Dewas BPJS itu honornya gede banget itu. Gede banget. Hah? Saya dapat yang gratis belum. Iya. Nah, jadi BPJS kita akan benerin. Ya, saya kasih contoh jalan yang lain. Kita Indonesia kalau ngutang selalu bunganya 2% lebih mahal. Makanya Sri Mulyani dipuji terus oleh bankir luar negeri. Kayak misalnya Ibu Inge mau minjem di bank, di depannya ada pengumuman kalau mau minjem di sini kredit bunganya 15%. Ibu Inge gagah perkasa, Pak, saya mau minjem, saya kasih bunga 17%, 12%. Bankirnya ngangkat Ibu Inge langsung. Iya kan, harusnya kan Ibu Inge nawar dong, jangan 15, 13. Ini enggak, kebalik, kasih bunga lebih mahal. Itu beban tambahannya 100 triliun lebih setiap tahun. Nah, nanti Rizal Ramli presiden, kita negosiasi utangnya. Ya, kita kembalikan yang normal aja deh. Kalau minjam standar normal turun 2%, 2% bunga berbunga ya. Misalnya minjem 10 miliar dolar, 2% itu bunga berbunga, nambah bunganya sepertiganya. 3 miliar dolar, 45 triliun. Lah kalau cuma mau subsidi BPJS, itu mah ecel gitu loh. Iya kan? Nggak ada apa-apanya. Kita negotiate utang, bunganya lebih murah, kita saving 45 triliun. Ya, kita subsidi BPJS yang cuma paling perlu 20 triliun. Dan saya nggak dongeng. Saya Menko zaman Gus Dur. Waktu itu ekonomi anjlok minus 3%. Dalam 21 bulan kita naikin jadi 4,5%. Itu 7,5%. Gaji pegawai negeri, sipil, pensiunan, ABRI kita naikin 125% dalam 21 bulan. Belum pernah terjadi. Teorinya sederhana. Kalau mereka dinaikin gajinya, pasti 99% dibelanjain. Pasti sektor retail hidup, akhirnya ekonominya hidup gitu loh. Ya, nah yang kemudian soal hutang Indonesia udah kebanyakan. Pemerintah Gus Dur satu-satunya yang minjem dan bayarnya lebih banyak daripada minjemnya. Caranya gimana? Pemerintah Kuwait, Menteri Keuangannya datang sama saya, Pak Ramli, kita nih dikritik terus di parlemen Kuwait,
soal utang Indonesia yang nggak dibayar-bayar. Bisa nggak Indonesia bayar sekaligus, nanti saya kasih utang baru? Saya bilang saya setuju, tapi bunganya harus lebih murah. Dia setuju. Itu kan esensinya, utang mahal, bunganya kita tukar sama utang murah. Kemudian 3 bulan dia datang lagi ke sini, dia bilang, Dr. Ramli, saya terima kasih, saya nggak dikecer lagi di DPR, saya nggak usah ngapalin lagi tentang Indonesia, karena kan kamu udah bayar utangnya semua, kita dikasih utang baru. Dia bilang, I would like to give you a present, saya mau kasih hadiah sama kamu. Apa hadiahnya? Saya bilang, saya lama di Bandung, kalau saya dari Jakarta ke Bandung lewat Ciamplas itu macetnya luar biasa. Bisa nggak kamu bangunin buat saya sebagai hadiah flyover jembatan Pasopati? Yes, Minister. Itu jalan Pasopati yang di Bandung, yang ke Dago itu gratis, Mbak. Yes. Itu contohnya kalau kita banyak akal gitu. Nah, yang kedua Jerman. Pada waktu itu sampai hari ini Jerman tuh kerjanya ngeritik Indonesia tuh tukang merusak lingkungan. Indonesia itu kerjanya merusak paru-paru dunia. Terus saja Jerman. Saya ajak makan siang Menteri Keuangan Jerman. Gini deh, kita win-win. Daripada kamu kerjanya ngeritik Indonesia terus, kamu potong hutang Indonesia. Saya sediakan sebagai gantinya potong $600 juta. Sebagai gantinya saya siapkan 300.000 hektar hutan di Kalimantan supaya kita konservasi, kita nggak apa-apain. Senang dia, karena dia bisa bilang sama rakyat Jerman, nih gue bantu paru-paru dunia, gue ini buat kampanye lah istilahnya. Akhirnya dia potong $600 juta, kemudian kita kasih 300.000 konservasi, bukan milik dia yang penting dijaga aja hutannya. Nah harusnya tuh 5 kali 600 mestinya $3 miliar. Pemerintah Gus Dur jatuh. Ya, tapi kalau sebentar lagi kita jadi presiden, ya kita akan negosiasi sama Jerman, sama Jepang, sama Kanada, ya, supaya potong utang Indonesia. Kalau hanya bisa motong $10 miliar, $20 miliar, bisa kita sediakan 1 juta, 2 juta hutang, nggak boleh diapa-apain. Jadi ibu, kalau kita banyak akal, ada aja jalannya. Nah saya banyak akal karena saya anak yatim piatu sejak 6 tahun. Harus kerja, ya. Saya tinggal sama nenek saya di Bogor. Kita waktu itu pelihara ayam negeri, hidup dari ayam broiler sama ayam petelur, bisa nyekolahin anak. Begitu mau masuk ITB, diterima di ITB, nenek saya nggak mampu. Akhirnya gimana? Diterima di ITB, nggak bisa masuk, nggak bisa bayar uang kuliah. Padahal waktu itu murah lah, hanya berapa ratus ribu. Akhirnya saya kerja, nggak ikut kuliah 6 bulan di Kebayoran. Jadi apa istilahnya itu? Jadi mandor di percetakan. 6 bulan kerja, punya uang, ke Bandung masuk ITB. Nah 6 bulan kemudian saya masih bisa hidup, bisa makan, bisa apa. Udah 6 bulan habis, kita buat makan aja nggak bisa. Dibantu teman-teman, tapi sampai kapan? Akhirnya saya panik tuh, kan krisis kayak tadi. Apa yang kita bisa kerjain? Saya ingat, saya itu bahasa asingnya bagus. Bahasa Inggris, otodidak, belajar sendiri sejak SD. Ya, kalau saya jalan ke SD, jalan kaki setengah jam, setiap hari saya hafalin kamus 10 kata satu hari. Bayang nggak setahun berapa kata yang saya miliki, berapa tahun? Jadi SMP itu saya udah bisa baca. Habis itu supaya bisa dengar, saya dengerin BBC setiap pagi sebelum sekolah, saya dengerin BBC, ya kan? Akhirnya bisa, tapi ngomong tetap nggak bisa. Waktu di ITB, gue pacarin bule, kan? Bisa kita ngomong casus. Iya kan? Iya.
Apa? Saya ingat, loh saya kan pinter, ya udah saya jadikan terjemah. Nah mula-mula susah banget, karena satu halaman bisa 2 jam. Kebanyakan teknis lah, masalah engineering sama saya ajak satu anak ITB yang miskin juga, join yuk, kamu tukang ketiknya, saya tukang bacain. Dia ngetikin, saya bacain dari bahasa Inggris, bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Lama-lama satu halaman cuma 10 menit. Ya, akhirnya kita hanya kerja Jumat sore, ya jam 6 kita kerja sampai Sabtu sore, cukup buat hidup seminggu. Ada uang buat pacaran, buat macam-macam ya. Iya kan? Nah, berapa tahun kemudian di Bandung belum ada sekolah orang asing, banyak tenaga asing di situ. Akhirnya kita bikin kayak bimbingan untuk anak-anak orang asing, bahannya dari luar negeri semua dikirim buat SD, SMP. Saya atur sama 4 teman saya bisa hidup, wah luar biasa banget, banyak duit kita sebagai mahasiswa. Nah, jadi saya udah biasa dari kecil hidup susah, tapi selalu cari jalan gimana bisa survive kita. Nah, seumur segini saya akan cari jalan bagaimana orang Indonesia lebih adil dan makmur gitu. Ya, kita banyak akal kok. Ya, jadi contoh. Ya, kita stop. Zaman Gus Dur nggak ada import beras 2 tahun. Ya, harga bisa stabil. Nanti kita nggak akan ngapain sih? Karena saya pikirannya Bu, ngapain subsidi petani di Thailand, di Vietnam, rakyat kita aja miskin gitu loh. Ya, iya ada sogokannya, itu puluhan triliun. Jadi kalau nanti kita nggak ada lagi import yang penting-penting, ya harga produk pertanian sekarang itu orang jadi petani, setiap kali panen dia miskin karena rugi. Harga pupuknya aja mahal, nggak ada disubsidi. Jadi kita akan atur hanya untuk 7 komoditi. Setiap kali panen, setiap tahun petaninya harus nambah untung 10%. Ya. Nah, dalam 5 tahun itu petaninya nambah untung 70%, 170% itu. Ya. Akan lebih makmur. Nah, itu yang dilakukan oleh pemerintah di Jepang. Itu yang dilakukan oleh pemerintah di Taiwan. Walaupun di Jepang itu petaninya sempit-sempit juga, cuma setengah hektar. Di Taiwan juga cuma 0,3 hektar. Dia bisa hidup makmur dari tanahnya. Nah, kalau ini kita lakukan dalam 5 tahun yang ke depan, petani itu nggak mau lagi jadi supir ojek, nggak ada apa-apanya itu. Ya dia lebih senang jadi petani karena pendapatannya bisa naik lebih tinggi. Ya, jadi banyak cara dan di seluruh dunia udah dilakukan.